Min haisulayah tasib, betul? Tiba-tiba apa, walaupun dulu bukan kerja kantoran, nggak paham tentang bisnis seperti ini, tiba-tiba mereka itu ada pesanan orang tuanya yang mungkin di ladang, di sawah suruh kerja garap ladangnya orang, betul? Ya, yang adanya hewan ternak atau nggak punya hewan ternak, tiba-tiba dikasih kerjaan, dikasih hewan ternak yang bisa bangun buat rumah, akhirnya dikasih kerjaan bangun rumah dan lain sebagainya, yang bisa buat makanan, betul? Orang-orang tua zaman dulu, betul? Ya, karena apa? Berusaha untuk tenang. Dan ciri-ciri mereka yang akan mendapatkan keberuntungan, mereka adalah yang selalu tenang. Jangan pernah lihat nggak orang, teman, saudara, tetangga atau siapa gitu, yang dia itu kalau ada apa-apa selalu bejo gitu. Ada. Beruntung gitu. Oh ini bejo terus, ada nggak? Ada. Ya kita yang ngarep-ngarep dapat malah nggak dapat, dia yang biasa saja dapat. Ada orang kayak gitu? Ada di sini. Perhatikan orangnya seperti itu. Pasti orangnya itu tenang. Mereka ada. Setiap keadaan dia tenang, sikapnya. Berusaha untuk tenang. Dan tenang ciri-ciri orang yang beruntung. Santai, ada mentor gitu. Gitu ya? Jadi ini syarat yang harus kita miliki agar nilai diri kita bertambah. Terus sikap bagaimana lagi? Kalau bahasa kita berarti adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan manusia, dengan sesama, betul? Ya kita awali dulu bagaimana cara kita belajar berkomunikasi dengan sesama. Bagaimana sikap kita kalau berjumpa dengan orang? Menjadikan orang itu senang, rindu berjumpa dengan kita atau malas berjumpa dengan kita? Gitu kan? Ya. Dan ini harus dilatih Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan sedekah dengan cara yang sangat mudah yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, yaitu dengan menebar senyuman. Yang dimana hari ini kita itu senyum itu susah banget gitu. Benar nggak itu? Sedekah yang gratis aja susah, apa mana sedekah kan bayar gitu. Kan gitu ya. Sekarang pakai masker. Maskernya lepas gitu ya. Atau masker yang gambar senyum terus gitu ya. Jadi ini adalah sikap kita Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu. Gimana visual kita, ya raut wajah kita ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita yang ada di luar itu menjadikan mereka itu senang enggak gitu loh. Jadi ya kalau ketemu orang ya belajar senyum gitu ya. Bahkan terhadap mereka yang mungkin berbuat zalim terhadap kita, berbuat jahat terhadap kita, senyumin aja gitu. Akhirnya nanti dia bingung, nggak jadi berbuat zalim gitu. Gitu ya. Gitu. Ya. Ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagian daripada nilai di diri. Dan dalam kesuksesan ini mempengaruhi 88% kesuksesan hidup seseorang. Baik beriman atau tidak beriman, baik muslim atau non muslim, kalau dia punya akhlak atau dia punya sikap, punya attitude yang bagus, pasti dia gampang menjadi orang yang sukses di dunia. Di dunia. Nah, gitu ya. Baik orang beriman atau tidak beriman, muslim atau non muslim. Kalau dia sikapnya bagus, ya 88% kesuksesan akan mendekat pada dia. Ada orang yang dia tuh kelihatannya masih gelundung-gelundung, jatuh bangun, capek banget, ngalor gitu nggak karuan, montang-manting, ya kan ya, montang-manting, bontang-banting dan sebagainya, kan ya. Sudah mungkin belajarnya sudah banyak dan sebagainya, tapi kok nggak sukses-sukses. Cek attitude-nya, cek akhlaknya, cek sikapnya. Oh bisa jadi dia sudah ngalor ngidul, ilmunya banyak, tapi ternyata itu membuat orang nggak seneng. Sikapnya tuh tidak menyenangkan, ya tidak dirindukan oleh saudaranya kan gitu. Malah meresahkan gitu. Nah iso aja moro meneh kan gitu. Kan gitu aja. Kan gitu. Moro-moro mesti gor sambat, moro-moro mesti gor gibah, moro-moro gor fitnah, moro-moro nggak jelas kan gitu. Nah, itu bagian dari sikap. Nah, coba cek diri kita. Selama ini kalau kita menjalani kehidupan, bagaimana sikap kita ketika ketemu dengan banyak orang? Lebih seneng ngobrol tentang kebaikan atau ngobrol tentang namanya yang sia-sia? Jelas ya.
Kira-kira enak nggak sih kalau setiap hari, setiap saat ketemu dengan orang yang dibicarakan tentang kebaikan? Enak nggak? Seneng nggak? Dan itu tiba-tiba itu nggak kerasa seharian itu apa? Kita sudah ngobrol kebaikan dengan banyak orang dan nggak capek. Andaikan capek, capek jasadnya, badannya. Tapi ketika mau tidur tuh, Masya Allah, seharian tadi saya sudah ngajak orang untuk jalan baik, kan gitu ya, ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang dalam kebaikan. Dan ternyata apa? Tanpa sadar, ternyata sudah malam, mau tidur. Pertanyaannya kalau seharian dihabiskan untuk kebaikan, tidurnya pulas atau pulas banget itu? Kan tidak lega, betul? Tapi kalau seharian itu cuma sia-sia, ngalor ngidul sambat, kan kita ya ngeluh, gibah, cerita yang tidak bermanfaat. Nanti malam-malam itu mesti kepalanya ya tidurnya akhirnya ya nggak berkualitas kan gitu. Nilai diri ya. Jadi bahasanya gini, ya yang pertama itu harus jadi orang yang benar. Yang kedua baru pinter gitu. Tapi kebanyakan orang hari ini mendidik anaknya, menuntut anaknya lebih condong kepada jadi anak yang benar atau yang pintar. Nilainya anaknya jelek, piye to yo, ini kok ora iso dan sebagainya, betul? Padahal anaknya kalau disuruh ngaji ya, ngaji, disuruh ngambil bantuin di ibunya bapaknya ya bantuin, waktunya tidur ya tidur, makan gitu. Hanya karena nilainya jelek dia padahal yang pertama adalah jadi orang yang benar dulu gitu. Berarti kesimpulannya adalah orang yang baik. Nah, kita akan belajar sini tentang namanya baik atau benar, kan gitu ya. Benar. Orang yang baik dan benar, sebaik apapun panjenengan, dan ini kan orang-orang baik semuanya. Tapi kalau tidak dibersamai dengan namanya sikap, respon, ya, yang baik juga, orang tidak percaya kalau kita baik. Karena sikap ini nanti akan tercermin dari 3 hal. Yang pertama dari visual, yang kedua dari vokal, yang ketiga dari verbal. Visual itu ya gerak tubuhnya bagaimana. Waktunya ngaji ya ngaji, bukannya ngaji kok malah ngerasani. Ada nggak kayak gitu? Karena lagi kajian gitu ya, ada yang ngobrol nggak tahu sendiri kayak suara ngetahuan gitu ya. Jadi bagaimana visualnya ya? Jadi visualnya itu raut wajahnya bagaimana ya? Raut wajahnya itu murah senyum nggak? Ketemu orang itu senyumnya itu ikhlas nggak gitu? Kadang-kadang orang ada yang senyum cuman gini, terpaksa. Ada nggak kayak gitu? Gitu. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu seneng atau senep? Ya kalau kita lihat kayak gitu aja senep, jangan berlaku kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham? Dan ternyata senyum itu kan harus dilatih. Gitu. Tahu nggak ya? Tarik pipi. Harus simetris. Karena sebaik apapun diri kita, tapi tidak dibersamai dengan namanya visual yang baik, ya orang nggak percaya. Benar nggak tuh? Nggak percaya, kan gitu. Kita ngomongnya baik, verbalnya baik, yang disampaikan baik, tapi raut wajahnya jutek, merengut, males, klundruk dan lain sebagainya. Pertanyaan, orang percaya nggak dengan yang kita sampaikan? Orang tertarik nggak? Respon nggak? Nggak, ya. Nggak. Yuk kita perbaiki semuanya dari visual. Kalau vokal dan verbal, ya ini lebih condongnya ya ke bicara, ya, ke bicara, ya. Bagaimana menyampaikan sesuatu dengan kalimat bahasa yang efektif, kalimat bahasa yang enak didengar
telinga dengan artikulasi yang jelas gitu kan ya. Kadang-kadang ada orang ngomong itu kok seret-seret gitu, ada nggak itu? Ada nggak jadi ngomong apa kan gitu kan ya. Jadi ini harus dilatih. Tidak ada namanya ujuk-ujuk bisa. Ini semuanya perlu dilatih ya. Kenapa Rasulullah itu menganjurkan senyum? Karena apa? Agar melatih para sahabat mudah bersenyum. Ya, Umar bin Khattab itu susah senyum. Ya, setan apa namanya? Kalau ada Umar jalan aja itu aja takut kan gitu. Gitu kan galak kan gitu. Nah, dari itu harus dilatih senyum itu, ya. Senyum itu dilatih. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang dimana apa? Ini penting sekali. Jadi sebaik apapun diri kita, ya, kalau apa? Visual vokal verbalnya ini tidak didukung, tidak diperbaiki, orang tidak percaya kalau diri kita baik. Lanjutan ya. Berarti apa? Perbaiki cara komunikasi. Vokalnya ya saatnya bengok-bengok silahkan bengok-bengok, tapi tahu kalau itu memang tepat untuk bengok-bengok gitu maksudnya. Contohnya dia apa nih, lagi ngomong dengan 100 orang kan gitu, biar yang belakang kedengeran, ya silahkan bengok-bengok kan, kita hanya teriak gitu. Ngomongnya dengan banyak orang, saya kasih contoh semuanya ya, contoh visual. Kalau bicara di acara dengan jumlah orang yang banyak, biasanya kita akan memberikan nada yang tinggi, vokalnya betul ya, katanya itu sebisa mungkin tidak terlalu banyak tapi jelas kan gitu, betul. Dan visualnya, geraknya itu dengan gerak yang maksimal lebar, betul nggak tuh? Betul nggak? Tapi kalau nyen pangapunten sangat bicaranya hanya dengan orang kayak gini, saya teriak-teriak dengan tangan saya kayak gini itu kayak over. Betul benar nggak nih? Kalau karena segini makanya saya cukup dengan duduk lebih tinggi daripada panjenengan, cara duduknya, betul? Dan saya tangannya cuma segini aja, betul? Betul nggak nih? Betul ya? Dari tadi saya nggak sampai kayak gini. Tapi kalau lagi ngisi 300 orang, 500, gimana biasanya saya? Ya berdiri kan gitu, betul? Dan ketika mungkin ngobrolnya dengan ibu cuma 2 orang gitu, saya nggak mungkin gini. Saya perkecil lagi. Kalau cuma 1 orang ya gitu. Dan itu kan perlu dilatih, betul? Benar nggak ini? Baru nggak nih? Tanpa sadar selama ini kita mengabaikan itu, betul? Dan saya tadi mikir apa ya? Di tempat Pak Bayu nanti mau jelaskan apa? Saya lihat pesertanya itu lagi orang-orang sebelum Masehi semuanya. Kenal HNI masih ya, kenal awal gitu kan ya. Yang benar-benar unyu-unyu siapa sih ya? Ini yang baru. Ini Bu Titin juga Ya. Kita perlu melatih itu semuanya. Oke, kita perlu melatih itu semuanya. Ini akan mempengaruhi daripada nilai diri. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kalau seumpamanya masih ada rasa minder gitu ya, untuk bicara banyak orang, latih aja dulu komunikasi dengan makhluk Allah selain manusia. loh. Iya. Ya, contoh dengan kucing, mana nih? Dengan semut, kita ya, oh ini semutnya semut hitam nih. Kok pada ada di dalam rumah, kasih tahu ya Bani Sulaiman. Gitu. Tak kasih tahu ya. Kayak tuh. Ya cari tempat yang aman di luar rumah saya biar kamu tidak terganggu dengan keluarga saya. Gitu. Diajak bicara. Kan kita ya. Contoh ada ayam, ya ojo dipatak gitu kan. Kan gitu. Ada nggak ayam? Saya pernah lihat orang ayam itu dilempar pakai batu, kena bu, kayak jalannya akhirnya kayak Sempoyongan. ya Allah. Kira-kira kalau semuanya seperti itu berkomunikasi dengan manusia gimana ya? Bahaya banget itu. Wongnya ya yang diajak ngomong nggak nyambung nggak cocok dipuatak pakai anu kakinya gitu kan ya. Bahaya aslinya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi kita perlu belajar memperbaiki cara komunikasi visual. Oh banyak orang, dikit. Ini semakin dikit, semakin banyak. Gitu. Ya. Ini apa? Vokal verbal. Vokal itu berarti ya intonasinya kalau saatnya tinggi ya silahkan dinaikkan, rendah ya direndahkan, disesuaikan, betul?
ngomongnya dengan cuman satu orang, wah bengak-bengok dan sebagainya gitu. Tapi jangan kaget kalau nanti berkunjung di keluarga saya, karena keluarga saya ini kan bapak saya Cilacap, ibu saya Surabaya. Wah itu bayangin, Surabaya yang ngomong, Akulturasi. wah yang Cilacap itu kan Jawa Tengah yang ngomongnya plek-katak plek-kutuk ya dan sebagainya kan juga ya. Itu kalau ketemu ya kayak orang berantem, gitu. Ya, tapi sekarang mulai membaik karena saya edukasikan tentang namanya bagaimana cara berkomunikasi. Kita keluarga Surabaya dan Cilacap, tapi kita punya keluarga di Solo. Ya, anaknya tinggal di Solo. Nah, ini tetangganya orang-orang yang ngomong monggo Bu. Kan gitu ya. Dan alhamdulillah mulai membaik. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu keluarga saya kalau kumpul gitu, tetangga itu nggak berani deket, Bu. Sungkan, iki wong luar kota nek kumpul kok Berantem banget. ngomong kok mah mantap banget gitu ya. Kan gitu ya. Jadi perbaiki cara komunikasi. Setelah kita perbaiki, ketika sekarang itu masya Allah tangga itu sering datang, sering mengajak komunikasi dan sebagainya, nyaman. Oke, ya. Ini berarti cara komunikasi. Gimana cara komunikasi? Berarti kembali ke bagaimana mengaplikasikan sikap dengan 3V. Visual, Verbal, vokal. vokal, dan verbal. Kan gitu ya. Gitu. Apa diambilkan dulu. Ayo diambilkan dulu. Ambil sendiri Ambil. biasanya. Jadi kalau ini saya buat sederhana aja ya. Saya buat sederhana gini. Berarti apa? Vokal dan verbal ini masuk pada bahasa gampang kita adalah lisan. Menggunakan lisannya dengan baik dan benar kan gitu. Kita aja ya bahasa sederhananya gini ya. Biar